Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah yang membuat hati kita tergerak untuk selalu taat kepadanya. Semoga Allah menjadikan hati kita dan dua kaki kita istiqamah di jalannya, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin serta mutaakhirin dan ulama zaman. Bapak-bapak jemaah muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita di dalam Kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitabnya karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelum itu mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada Pak Prawi Suseno. Semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan jalan terbaik kepadanya. Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana ishfihi shifaan la yughadiru saqama. Allahumma anta shafi shifaan la shifaa ka shifaa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pada fasal istihbabi tarbidil ayati litadabburi. Kemarin terakhir kita bacakan sampai Dawa'ul qalbi khamsah asya. Obat hati ada 5 perkara. Itu terakhir kali pertemuan ini. Faslun fi istihbabi tardidil ayati litadabburi. Fasal yang menyatakan tentang kesunahan mengulang-ulang bacaan di dalam satu ayat, maksudnya diulang-ulang terus tapi untuk ditadabburi. Ditadabbur. Qad qaddamna fil fasli qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qad qaddamna fil fasli qablahu al-hatha 'ala at-tadabburi wa bayana mawqi'ihi wa ta'athuri as-salafi bihi. Kata Imam An-Nawawi, kami telah mengungkapkan pada fasal sebelumnya tentang pengajakan anjuran kepada tadabbur dan juga penjelasan tentang posisi ataupun maqam ataupun fungsi daripada tadabbur itu, dan juga pengaruh di antara orang-orang salaf, orang-orang terdahulu
tabi'in, sahabat Nabi, dengan yang mentadabburi Al-Quran itu. Warawaina an Abi Dzar radhiyallahu an, dan kami telah meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam, kemudian membaca satu ayat dan mengulangnya sampai pagi. Cuma satu ayat saja. Apa ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Ini ayat yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Makna yang terkandung di dalam ayat itu bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu karena saking mencintai umatnya takut umatnya itu ada yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi juga jangankan membaca ayat ini, melihat hujan yang jatuh aja karena takut. Satu orang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis melihat hujan? Aku merasakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku merasakan nantinya orang-orang daripada umatku akan jatuh ke neraka jahanam seperti hujan-hujan yang jatuh ini. Betapa banyak hujan yang jatuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari, kalau ingin ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau mau semua umatmu masuk surga? Tentu iya. Maka karena itu Nabi begitu sangat ingin semua umatnya masuk ke dalam surga, tapi tidak bisa dipungkiri. Nabi hanya menyampaikan risalah, pasti ada umat-umatnya yang mengingkari agama. Maka karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Nabi seakan-akan membaca ayat ini, merenungi dan sambilan sembari doa kepada Allah, ya Allah, jika engkau mengazab mereka padahal mereka adalah hamba. Di dalam hati nurani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya diazab. Maka karena itu Nabi menyerahkan segala urusan umatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi percaya. Ini kepercayaan Nabi SAW. Nabi percaya bahwa rahmah, cintanya Nabi kepada umatnya tidak bisa mengalahi cintanya cintanya Allah kepada makhluknya, tidak bisa. Maka karena itu, meskipun Nabi takut umatnya diazab, tapi Nabi percaya Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Maka menyerahkan seluruh urusan umatnya kepada Allah itu lebih baik. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu annahu karrara hadhihi al-ayah hatta asbaha. Kata Tamim ad-Dari bahwasanya Nabi mengulang-ulang ayat ini sampai pagi. Apa ayatnya? Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini ayat juga diulang-ulang oleh Nabi sampai subuh. Terkadang Nabi sholat malam itu begitu kan. Jadi hanya qiyam saja, berdiri saja di sholatnya, dan lama berdirinya sampai bengkak kakinya, tapi yang diulang hanya satu ayat. Karena pengulangan itu disembari dengan penghayatan yang mendalam. Tidak jarang kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menangis. Wa an Ibad bin Hamzah qala dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha wa hiya taqra. Riwayat yang lain dari Ibad bin Hamzah mengatakan, saya pernah datang ke rumah Asma.
atau masuk ke kamarnya Asma. Wahiyya taqra'u, dan dia membaca Al-Quran saat itu, famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Itu diulang-ulang. Fawaqafat 'indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u fatala 'alayya dhalik fadhahabtu ila as-suqi faqadaitu hajati thumma raja'tu wa hiya tu'iduha wa tad'u. Ini ceritanya Abbad bin Hamzah ini bertamu kepada Asma. Saat itu mendengar bahwa Asma sedang membaca Al-Quran. Di ayat ini famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum, karena mendengar Asma membaca Al-Quran, ini tamu gak jadi masuk. Karena mendengar dari luar, oh ntar dulu dah, saya ke pasar dulu, nanti pulang dari pasar saya balik lagi. Ternyata pulangnya dari pasar Abbad bin Hamzah ini karena ada keperluan dengan Asma, pengen bertemu, masih juga membaca ayat ini. Artinya diulang-ulang terus. Wa ruwiyat hadhil qissah an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga diriwayatkan kisah ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa raddada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud juga sering mengulang-ulang ayat yang mana yang diulang, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Waraddada Sa'id bin Jubair juga sering mengulang ayat Al-Quran. Beliau membacakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu di hari di mana dibangkitkan dan di mana hari itu dikembalikan seluruh hak-hak dan seluruh amal-amal dan seluruh manusia kepada Allah. Waraddada aydan fasawfa ya'lamuna idhil aghlalu fi a'naqihim. Dan kemudian Sa'id bin Jubair juga sering mengulang ayat fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim. Maka kelak mereka akan mengetahui, kelak akan terjadi ketika belenggu-belenggu yang tergantung atau tercantol di leher-leher mereka. Waraddada aydan ma gharraka bi rabbikal karim. Sa'id bin Jubair juga sering mengulang ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terperdaya dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuatmu tergoda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia? Wa kana ad-dhahaku idza tala lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Waraddada ila sahab. Dhahak juga sering mengulang lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Ini Dhahak, seorang tabi'in. Fasal pada menyatakan fil bukai 'inda qiraatil Quran. Pasal yang menyatakan tentang buka inda qiraatil Quran, tangisan ketika membaca Al-Quran. Qad taqaddama fil faslaini al-mutaqaddimaini bayanu man yahmilu 'ala al-bukai fi halil qiraah. Telah kami jelaskan, kata Imam An-Nawawi, di dalam dua bab bab yang telah lalu, tentang orang-orang yang mentadabburi Al-Quran dan nangis karena membaca Al-Quran. Wa huwa sifatul arifin, dan itu adalah sifatnya orang-orang arif. Orang-orang arif. Orang arif, insyaallah. Wa syi'ar ibadillahi shalihin, dan inilah syiarnya hamba-hamba Allah yang saleh. Apa syiar itu? Yang sering dipromosikan. Tapi orang-orang soleh kalau nangis itu hatinya bersih. Bahkan kalau kita lihat sahabat Nabi terdahulu, Abu Darda, Abu Hurairah, kadang nangis tanpa sebab, merenung kadang nangis. Tuh hati kalau sudah lembut gampang nangisnya. Apalagi
kalau peka melihat saudaranya yang tertimpa musibah. Qala Allah Ta'ala wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'an. Dan mereka-mereka orang yang soleh itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis dan tangisan mereka membuat khusyuknya mereka bertambah. Wa qad waradat fihi ahadits wa akhbar wa atharun 'an salaf katsira. Dan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa banyak sahabat Nabi di dalam akhbar, di dalam athar. Akhbar itu hadis Nabi, athar itu daripada hadisnya para sahabat. Dan orang-orang salaf terdahulu banyak sekali yang meriwayatkan tentang bagaimana orang-orang terdahulu sering menangis ketika membaca Al-Quran. Famin dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan anjuran untuk menangis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabakau." Bacalah Al-Quran wabku, dan nangislah. Fa in lam tabku fatabakau. Kalau tidak bisa menangis membaca Al-Quran, maka berpura-pura menangis. Nabi menganjurkan kalau tidak bisa menangis baca Al-Quran, coba dibuat-buat dulu. Fatabakau, dibuat-buat dulu. Tapi anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam artian ketika berpura-pura menangis itu juga disertai dengan hati yang menyesal. Kenapa saya tidak bisa menangis ya? Ada yang salah, apa yang salah di dalam hati saya? Atau ketika di dalam kesendirian supaya tidak riya. Kalau sedang jamaah, sedang di depan jamaah yang lain itu baca Al-Quran sama. Jadi jangan pula dibuat-buat, karena kita juga tidak sanggup untuk melawan godaan-godaan setan, ria-ria yang dibuat sama setan. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu shalla bil jama'ati subh fa qara'a surat Yusuf fabaka hatta salat dumu'uhu hatta ala tarqwatihi. Umar bin Khattab dilihat bahwasannya Umar bin Khattab pernah salat berjamaah. Dan saat itu Umar bin Khattab yang menjadi imam. Faqara'a surah Yusuf. Dan Umar bin Khattab membaca surah Yusuf, fabaka, dan menangis. Hatta salat dumu'uhu ala tarqwatihi, karena saking derasnya itu air mata sampai membasahi pipinya, sampai basah sampai ke tengkuk. Gimana derasnya air mata itu? Subhanallah. Wa fi riwayah annahu kana fi salatil isya. Di dalam riwayat lain bahwa Sayyidina Umar sering nangis kalau mengimami sholat Isya. Fayadullu ala takarrurihi minhu. Dan karena saking banyaknya riwayat itu menunjukkan bahwa saking seringnya Sayyidina Umar nangis kalau sholat. Apalagi Sayyidina Umar punya background masa lalu yang kelam. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa seringnya Sayyidina Umar itu ketika sholat, takbiratul ihram pertama yang terbayang, yang terngiang-ngiang selalu anaknya yang dikuburkan hidup-hidup. Wajahnya selalu teriring, selalu terngiang-ngiang, gimana gak nangis? Maka karena saking nangisnya Sayyidina Umar karena takut akan azabnya Allah, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar sahabat yang paling takut sama Allah. Wajahnya garam, mapan, seperti Pak Haji.
Tapi di saat malam hari tahajud, orang yang paling lemah, yang paling luluh di hadapan Allah. Pagi, siang garang sekali dilihat sahabat. Siapa aja yang melanggar hak-haknya Allah tebas, kata Umar. Malam kayak apa ya? Orang yang paling luluh sekali di hadapan Allah itu Sayyidina Umar. Karena saking seperti itu keistimewaannya, setan aja takut kalau ada jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar. Jadi gang lain. Nggak cari gang lain, nggak mau berpas-pasan sama Sayyidina Umar. Wa fi riwayatin baka hatta sami'u buka'ahu min rawa'is sufuf. Riwayat yang lain mengatakan bahkan ada jamaah yang mendengarkan, jamaah paling belakang di saf salatnya. Ada yang sampai terdengar isakan tangis daripada Sayyidina Umar ketika imam salat. Wa an Abi Raja qala ra'aitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa tahta 'ainayhi mithlu syarakil bari min ad-dumu'. Allah. Abu Raja mengatakan saya melihat Abdullah bin Abbas, sepupunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat di wajahnya Ibnu Abbas ini seakan-akan ada garis bekas seringnya keluar air mata sehingga membekas, beda warnanya sampai ke bawah. Gimana orang-orang soleh? Bekas air saking seringnya menangis, air mata itu sampai membuat perbedaan kulit di wajah Sayyidina Abbas. Wa an Abi Salih qala qadima nasun min ahli al-Yaman ala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu faja'alu yuqri'unahum al-Qur'an wa yabkun. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu hakadha kunna. Diriwayatkan oleh Abu Saleh, suatu ketika ada sekelompok orang datang dari negeri Yaman ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, mereka membuat majelis baca Al-Quran. Dan kemudian ini di zamannya Abu Bakar ceritanya. Ketika Nabi sudah wafat, orang-orang datang ke rumah khalifah. Saat itu khalifah setelah menggantikan Rasulullah, Abu Bakar datang untuk baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Maka saat itu di dalam majelis itu banyak orang menangis karena baca Al-Quran. Apa kata Abu Bakar? Hakadha kunna. Beginilah kami dulu kalau majelis kami sama Rasulullah. Gak jarang ketika membahas ayat-ayat Al-Quran dan mentadabburi banyak yang nangis. Makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Sayyidina Ali, seakan-akan orang yang datang itu kepalanya tunduk semuanya. Karena kenapa? Saking nahannya air mata. Bukan tidur, bukan ngantuk, tunduk semuanya. Seakan-akan digambarkan seperti kalau burung tuh nyingkap di atas kepalanya para sahabat saat itu, gak akan pindah kemana-mana, gak akan bergerak. Begitu. Maka kalau kita lihat dulu orang-orang soleh sahabat Nabi itu cara mencintai Nabi macam-macam, Pak. Ada yang ditanyakan kepada seseorang, bagaimana kamu melihat Nabi SAW? Wallahi saya tidak pernah melihat wajah Nabi. Kenapa? Bukan karena gak cinta, tapi karena gak kuat. Gak kuat melihat auranya Nabi. Gak kuat menahan bahwa merasakan dirinya, saya ini paling hina di hadapan Nabi. Gak pantas dilihat. Melihat Nabi apalagi, gak berani saya. Tapi ada yang senang melihat wajah Nabi lama-lama, diperhatiin. Ada bagaimana alisnya Nabi, hidungnya Nabi, matanya Nabi. Sehingga kita baca di Syama'il dari Ramadan kemarin itu, ada yang sampai detail sekali menyebutkan bagaimana fisik Nabi SAW. Jadi beragam-agam. Cara mencintai sahabat Nabi, cara mencintai Nabi itu beragam. Itulah bukti iman mereka. Abdullah bin Abbas, imannya begitu juga iman mereka. Kadang berbeda-beda. Jadi tidak bisa ditafsirkan dan diinterpretasikan oleh sahabat-sahabat yang lain.
Unik sekali. Abdullah bin Abbas misalnya, kalau sholat kadang itu cepat sekali, nggak sampai 1 menit selesai. Tapi apa kata Abdullah bin Abbas ditanyakan, ya Abdullah ya Ibnu Abbas, kenapa engkau sholat kayak gak serius? Nih kena bayangan sahabat yang lain. Ini sahabat orang paling alim, tapi kalau sholat kenapa kayak gak serius? Sebentar selesai kayak gila gitu. Mungkin zaman kita sekarang gitu juga, melihat ada orang yang sholatnya bentar doang kagak serius ini sholatnya. Tapi melihat orang yang lama khusyuk, apa benar-benar khusyuk? Wallahi belum tentu. Apa kata Ibnu Abbas? Saya sholatnya cepat agar gak kedahulu datang setan menggoda saya. Biar apa ya? Biar dia telat gitu. Dia datang menggoda saya udah selesai sholat. Begitu alasannya. Jadi macam-macam. Wa an Hisham qala rubbama sami'tu bukaa Muhammad bin Sirin fil laili wa huwa fi shalah. Diriwayatkan oleh Hisham, seorang ulama masa tabi'in, dan saya melihat terkadang Muhammad bin Sirin itu seorang ulama di masa tabi'in, tidak pernah bertemu Nabi, bertemunya hanya para sahabat, beda generasi, dan seringnya dia sholat dalam keadaan menangis. Wal atharu fi hadza katsiratun la yumkinu hasruha wa fima asyarna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayatun wallahu a'lam. Dan asar atau riwayat-riwayat menyebutkan tentang anjuran untuk menangis itu banyak sekali, sehingga yang kami paparkan ini, yang kami tunjukkan di dalam kitab kami ini, kata Imam Nawawi, semoga tercukupi, sudah memadai. Kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu dan para sahabat sering sekali nangis kalau ketemu 2 ayat dalam Al-Quran ini. Kalau dibacakan 2 ayat ini, jarang sahabat tidak nangis, jarang sekali. Bukan surah Al-Baqarah, bukan surah yang lain, bukan. Surah Hud, dan ini riwayatnya masyhur sekali. Surah Hud ayat ke-15 dan 16. Di dalam Syama'in juga diceritakan riwayatnya oleh Imam Tirmidzi. Itu Nabi atau para sahabat kalau membaca ayat ini itu jarang sekali tidak nangis. Apa ayatnya? Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Barang siapa yang menginginkan kehidupan baiknya di dunia dan juga perhiasan di dunia, nuwaffi ilaihim, kami akan penuhi, kata Allah. Wa hum fiha la yubkhasun, tapi nanti di yaumil akhir mereka gak dapat lagi. Betapa banyak hadirin kita berdoa meskipun setelah sholat, meskipun tidak dilarang sama Rasulullah, tidak dilarang di dalam agama, meminta kebaikan di dunia tidak dilarang. Maka kita sering juga baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi para sahabat merasakan, barangkali yang kita mintakan di dunia ini kebaikan, siapa tahu Allah nggak ngasih lagi nanti di akhirat. Ya Allah, berikan kami mudah rezeki, ya Allah, lunasi hutang kami, ya Allah, berikan kebaikan kami hidup di dunia. Ada permintaan-permintaan yang kita baca tentang kebaikan dunia kita, tapi ada yang lupa di balik itu. Apa? Mengharap ridhonya Allah di balik kebaikan dunia.
Ini bahaya sekali. Nah, termasuk di dalam yang dikatakan Allah di dalam ayat ini. Nantinya jangan berharap aku kasih di akhirat, kata Allah. Mungkin Allah ijabah semua doa-doa kita di dunia. Dan yang paling bahayanya setiap permintaan kita tanpa terselip meminta ridha Allah. Makanya Pak, kalau minta kebaikan dunia, ya Allah berikan saya mobil mewah, ya Allah berikan saya kendaraan yang baik, zaujah salihah, anak yang soleh. Tapi selipkan di dalam niat itu, di dalam permintaan itu, atas dasar landasan ridho ya Allah. Nah, itu yang paling penting. Bisa jadi Allah kasih, tapi nanti di akhirat belum tentu Allah kasih lagi. Apa Allah lanjutkan, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa nar. Mereka nanti di akhirat aku tidak akan ngasih lagi apa yang pernah aku kasih di dunia, yang mereka dapat hanya neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Apa yang mereka usahakan selama di dunia batil, sia-sia aja. Apa yang mereka minta di dunia sudah selesai, sia-sia. Gimana gak membuat para sahabat nangis? Sebagian mereka merasakan, jangan-jangan ada permintaan saya selama ini sudah dipenuhi sama Allah, nanti di akhirat gak dikasih lagi. Itu yang mereka takutkan. Makanya mereka tidak pernah khawatir kalau permintaan mereka tidak dipenuhi di dunia. Karena harapan mereka, semua doa-doa saya semoga dipenuhi di akhirat saja. Karena imbalan Allah di akhirat itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Karena apa yang kita minta Allah gak kasih di dunia. Masya Allah. Qala al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, al-buka'u mustahabbun ma'al qira'ati wa 'indaha. Nangis ketika membaca Al-Quran itu sunnah. Cuma pertanyaannya, bagaimana caranya? Itu yang jarang kita bisa melakukannya. Dan pertanyaannya, kapan terakhir kali kita nangis untuk mengharap ridhonya Allah? Nangis karena baca Al-Quran, nangis karena mengakui dosa-dosa. Kapan terakhir kali? Imam Al-Ghazali juga menunjukkan caranya. Ini trik dari Imam Al-Ghazali. Wa qala wa tariquhu fi tahsilihi wa tahsiluhu fi tahsilihi an yuhdira qalbahu al-huzna. Kata Imam Al-Ghazali, caranya, triknya salah satunya adalah membuat hati yang sedih. Itu pertama sekali. Menghadirkan hati yang sedih. Bagaimana caranya? Bi ayyata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id syadid. Sering-sering mengingat bagaimana pedihnya azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga di mana hari itu orang-orang diazab. Renungi sejenak. Pikirkan sebelum baca Al-Quran. Jangan-jangan kita termasuk mereka. Wal wathaiqi wal umud, dan hari yang dijanjikan di mana Allah berikan nikmat-nikmat kepada hamba-Nya yang soleh. Dan jangan-jangan kita termasuk mereka. Jadi dalam saat bersamaan, kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin nangis, menghadirkan hati yang sedih, caranya renungi sejenak sebelum baca Al-Quran. Di mana di saat nantinya kadang Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah. Dan di saat bersama, bayangkan dengan penuh banyaknya dosa kita saat ini nih, tapi Allah masih mengirimkan oksigen dan nikmatnya melalui pintu-pintu yang tertutup saat kita bermaksiat. Kita bisa bermaksiat, matikan lampu lain sebagainya, tidak ada yang lihat. Tapi saat bersamaan Allah masih belum marah,
masih dikirimkan oksigen, masih membuat kita hidup, memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Bagaimana rahmatnya Allah? Besok salah lagi, besok salah lagi. Makanya kita manusia ini disebut dengan khata, orang yang sering salah. Khata itu salah, tapi khata tukang salah. Tukang apa yang kerjanya? Kerjaannya yaitu diulang-ulang terus. Itu Rasul menyebutkan kita khata, tukang salah. Tapi orang yang bertakwa, perhatikan ini, hati yang bertakwa. Wa khairul khata'ina tawwabin. Orang yang bertakwa itu bukan tidak pernah salah, tapi yang tukang salah tadi, setiap salah dia bertobat. Nah, itulah hati yang bertakwa. Jadi melihat orang yang sering salah, dan kita ketika merasa sering bermaksiat, saking seringnya kita bermaksiat, maka juga jangan tunggu besok untuk bertobat. Hari itu langsung minta ampun. Meskipun besok kita nggak tahu, kita jatuh lagi di lubang yang sama. Namanya manusia. Itulah kerjaannya tukang salah. Tapi kita menuruti godaan setan mengajak kita kepada kesalahan, maka saat itu balas dendamlah sama dia, si setan itu, dengan cara bertobat, minta ampun, istighfar banyak-banyak selalu maksiat. Summa yata'ammalu taqsirahu fi dzalika. Summa yata'ammalu taqsirahu fi dzalika. Fa in lam yahdur huznun wa baka'un kama yahdurul khawas falyabki ala faqdi dzalika fa innahu min a'zamil masalih. Kata Imam Ghazali, kalau sudah merenungi azabnya Allah, atau kita termasuk orang yang diazab nanti, saat bersamaan juga kita merenungi gimana besarnya nikmat Allah meskipun kita banyak maksiat kepada Allah, tidak bisa juga menangis karena itu. Maka kata Imam Ghazali, menangislah, sedihlah, bahwa kamu tidak bisa menangis karena memikirkan itu. Sedihlah mana? Nangisilah dirimu karena kamu tidak bisa nangis. Kalau mengingat, merenungi azab Allah, merenungi rahmat Allah kepadamu, tidak bisa menangis, nangisilah dirimu, karena itu musibah yang besar untuk dirimu. Nah, jadi kadang kita merenungi musibah membuat sedih. Tidak usah jauh-jauh merenungi musibah yang besar. Musibah diri kita renungi sesekali. Kenapa ya saya tidak bisa menangis? Susah saya nangis. Baca Al-Quran gak tersentuh. Sholat malam, ya kadang sholat malam aja tapi susah nangis. Nah, pasti ketika orang soleh menangisi saat merenungi dan saat berdoa, ada kekhusyuan di dalamnya, ada kedamaian di dalamnya, ada kedamaian hati yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, ketenangan itulah disebut dengan kelezatan beribadah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk minta kelezatan ibadah, bukan lezatnya nikmat dunia saja. Orang yang paling rugi, yang paling kita tidak mau itu apa? Hilang lezatnya ibadah. Hilang lezatnya ibadah gimana? Tidak merasakan apa-apa kalau ibadah. Itu koreksi hati kita. Mungkin ada penyakit hati yang membalut di hati kita. Nah, maka mintalah sama Allah, sebagaimana Imam Tawali Sya'rawi pernah mengajarkan kita untuk meminta kelezatan dalam ibadah. Allahumma rzuqna ladzata ta'atik wa harrimna ladzata ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kelezatan di dalam aku beribadah taat kepadamu, dan haramkanlah tubuhku, jasadku di dalam bermaksiat kepadamu. Nah, itu sering-sering dibaca. Setiap sholat dibaca 3 kali. Insya Allah Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan kelezatan di dalam ibadah, dan juga mendapatkan kedamaian sehingga mudah
dapat kita paparkan pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazaa. Kita berdiskusi silakan. Tanya lengkap. Dulu boleh tanya. Aku dulu. Dulu. Haji, silakan Pak. Pak Haji bisa aja mancing ya. Ini kan apa namanya napas pun rezeki ya kalau saya lihat kan tuh ya, sampai udara pun rezeki. Makanya kalau kita minta rezeki itu bagaimana kalau kita tuh saya tuh lebih sering minta rezeki dilebihkan gitu. Maksudnya soalnya kalau saya ngomong saya minta rezeki kesannya yang ini bukan rezeki nih gitu, padahal itu rezeki dari Allah juga gitu. Itu gimana tuh gitu? Rezeki yang diminta Ya, mesti jadi saya minta rezeki, minta dilebihkan rezeki saya gitu, karena kan ini udah pasti rezeki nih, semua ini udah rezeki dari Allah gitu. Kalau seolah kalau nggak lebih ini kayaknya nggak dihargai gitu. memang kita disuruh minta tentang kebaikan di dunia itu harus, Pak. Minta rezeki lebih supaya kita bisa beribadah dengan rezeki itu, bisa berinfak, bisa berzakat, bisa membantu orang-orang miskin. Justru Imam Syafi'i itu di akhir hayatnya, salah satu penyesalan di dalam akhir hayatnya karena tidak minta rezeki yang lebih, Pak. Merasa ya sudah, saya hidup sederhana aja. Ngelihat gurunya Imam Malik ketika akhir hayatnya rezekinya berlimpah, jadi orang kaya meskipun didanai sama pemerintah, tapi bisa bantu orang banyak setelah perginya. Imam Syafi'i enggak, tapi di akhir hayatnya beliau merasa nyesal. Kenapa ya dulu saya enggak minta rezeki yang lebih? Enggak bisa saya seperti guru saya. Salah satu penyesalan kecil dari Imam Syafi'i. Tapi yang paling penting ketika meminta rezeki yang lebih itu, selipkan di dalamnya atas dasar ridhamu ya Allah. Yang penting engkau ridha. Kau berikan lebih. Saya orang kaya, jadikan saya orang kaya, atau orang miskin gak apa-apa ya Allah, yang penting kau ridha, itu yang penting. Karena kehidupan kita sebenarnya tidak terlepas dari mengharap ridha Allah. Kita masuk surga dengan ridha Allah, bukan dengan ibadah kita. Nah, itu yang paling penting. Kalau Allah sudah cinta sama kita, mau kita orang kaya, orang miskin, itu Allah udah bilang, ini lihat hambaku, aku cinta sama dia. Gimana pun dia, aku cinta sama dia. Meskipun dia maksiat, aku cinta sama dia. Itu yang kita minta. Tapi mengundang ridha Allah itu gak gampang. Pasti harus ada usaha. Usahanya ya lewat ibadah, perbanyak sunnah. Begitu. Dan untuk mengundang ridha Allah, cara yang paling besar bagaimana? Mengundang diri kita untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itu apa ya? Tersinari kepada orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu bukan hanya tercipta dari cahaya Allah, tapi memang apa ya? Dari wajahnya, dari tubuhnya aja bersinar, Pak. Banyak riwayat yang menyatakan itu. Nah, sehingga indahnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fisiknya itu. Sahabat mengatakan, fi lailatul idhan, pada malam purnama saya melihat purnama begitu indah. Bulan full moon itu indah sekali, cahayanya indah, apalagi di padang pasir bagaimana indahnya coba. Lewat Nabi, ngelihat Nabi, saya melihat Nabi dan saya melihat purnama. Melihat Nabi, melihat purnama. Beberapa kali itu dibandingkan, dikomparin sama sahabat, ternyata disimpulin, wallahi saya tidak temukan keindahan melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Artinya apa? Nah, makanya ada juga riwayat mengatakan, ada yang mengatakan begini. Sahabat meriwayatkan, bertanya, apakah wajah Nabi itu seperti saif, seperti pedang? Apa gambaran kalau seperti pedang, Pak? Tajam gitu ya. Tajam, terus bersinar tajam gitu lah. Menunjukkan apa? Nabi itu serius mulu wajahnya gitu. Pertanyaannya, apa kata sahabat?
Enggak. Nabi itu justru seperti qamar, seperti bulan purnama yang enak dipandang. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahayanya itu akan terpantul bagi orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya pantulan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam memantul kepada cahayanya Allah, mengundang keridhaan Allah kepada kita. Nah, jadi yang penting dalam hidup kita ini mencari ridhonya Allah. Minta rezeki yang lebih dianjurkan, tapi di dalam itu barengi meminta ridhonya Allah. Itu yang penting. Dan insya Allah Allah balas apa yang kita minta di dunia dan di akhirat. Itu yang penting. Allah kasih lebih rezeki kita di dunia, di akhirat Allah lipat gandakan lagi rezekinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Pak Sulaiman. Saya berpikir begini, Pak Pastor. Kalau zaman dulu kan orang-orang tuh umurnya panjang-panjang ya. Iya. Kalau kita kan lebih pendek gitu loh. Jadi secara kalkulasi kita melihat bahwa apabila dia banyak melakukan dosa, tentunya lebih banyak dia melakukan dosa sama kita gitu loh. Ya. Jadi ibaratnya tuh neraka itu lebih penuh dengan orang-orang dulu daripada sekarang. Jadi kalau misalkan kita berpikiran kenapa kita mesti takut sih, kan juga penuh-penuh orang dia dulu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apabila kita melakukan kesalahan, ya paling juga kesalahan ya kurang lebih kayak gitulah. Dibandingkan dengan kita duduk di majelis ini, kan tentu kita lebih banyak di majelis ini gitu loh. Jadi kalau kita banding-bandingkan, kenapa kita mesti takut sih? Itu kita. Terus yang kedua gini. Jadi seandainya ya kita juga tahu lah, kita harus karena kita harus berdoa ya, kita harus berdoa karena mereka bilang apa, Allah bilang tidak berdoa itu sombong. Nah sekarang kalau kita berdoa, ya gimana sih doa gue nih, bla 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 bla, kan kebanyakan begitu. Mendingan kita sholat aja deh, kita nggak usah minta aja, yang penting kita sholat. Di sholat itu kan semua kan udah ada, ya kan kan. Dan sepertinya kalau kita lakukan dengan baik, kita pun nggak perlu ini, nggak perlu itu, nggak perlu no. Jadi yang penting di hati kita yang penting, hati kita yang penting, saya pikir gitu. Jadi kalau misalkan kita minta kaya kan misalnya, nggak perlu lah, yang penting kita sholat, Allah memberikan hidayah atau apa di hati kita dan pikiran kita. Saya rasa itu boleh cukup. Gimana kita kalau gitu? Iya. Makanya saya katakan tadi, cara kita mempersepsikan dalam ibadah kita untuk itu namanya ijtihad nafsi. Artinya punya rasa berijtihad sendiri di dalam menafsirkan nikmat-nikmat Allah gitu ya. Tidak masalah kalau itu tidak keluar daripada koridor gitu. Misalnya ada yang berprinsip saya minta rezeki lebih lewat doa banyak-banyak, nggak masalah, silakan. Saya nggak mau begitu. Cara saya meminta rezeki lebih itu bukan lewat doa. Ya mungkin ada yang berprinsip saya nggak mau memaksa Tuhan. Ada, gitu. Ada. Saya nggak mau memaksa Tuhan. Karena manusia ini unik, Pak. Punya pola pikir masing-masing. Meskipun makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan teks-teksnya terkait di dalam hadisnya itu lebih banyak itu umum, tidak spesifik, supaya biar manusia ini menerjemahkan sendiri sesuai dengan kehidupannya dan sesuai dengan apa ya? Iya itu juga, dan sesuai dengan pemikirannya sendiri gitu. Asal lebih baik memang ketika punya pemikiran seperti ini, tuangkan dalam majelis. Yang bisa meluruskan gitu. Nah kayak misalnya prinsip Pak Sulaiman misalnya, ya saya berbuat amal soleh saja, ndak berdoa, sering pun minta rezeki lebih. Tapi yang mungkin yang Pak Sulaiman rasa juga, iya Allah berikan itu semua. Allah kasih kosan 50 pintu misalnya, tanpa minta. Saya nggak pernah minta kosan 50 pintu sama Allah, tapi Allah jadikan aja. Allah berikan karena kenapa? Ya saya sholat 5 waktu tepat waktu,
Terus kemudian mungkin di dalam doa, di dalam sholat aja saya siratkan doa-doa kecil saya. Apakah boleh? Boleh aja. Nah, cuman lagi-lagi paling konsepnya paling banyak kita berdoa sama Allah dan Allah paling senang. Asal jangan lupakan Allah. Itu. Paling banyak berdoa sama Allah, Allah paling senang. Makanya kalau ada orang yang gak berdoa, ya sama kayak Pak Sulaiman bilang tadi, dianggap sombong sama Allah, tidak pernah minta. Justru itulah kalau kita takut sama Allah, Pak. Orang kalau takut sama manusia menjauh, tapi orang kalau takut sama Allah mendekat dan berbanyak meminta sama Allah. Nah, kita nggak tahu mana doa kita yang diijabah, mana doa kita yang terkatung-katung. Kemudian yang pertama tadi terkait dengan orang-orang soleh terdahulu, terkadang umurnya panjang-panjang. Terus juga kalau dilihat dosanya mereka mungkin lebih besar-besar, ya, sampai diazab sama Allah gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat umat sekarang nih, umat Nabi ini kalau ingin diazab sama Allah bisa aja Pak atas dosa-dosanya. Dan kalau dikatakan nanti ada hadis Nabi bahwa 70.000 golongan duluan masuk surga tuh. Apakah kita termasuk itu apa enggak? Enggak tentu. Ya, paling tidak nih kita meskipun yang meper-meper terakhir enggak di laundry di neraka udah alhamdulillah lah ya. Kalaupun nih ujung-ujungnya di laundry pun di neraka ya paling tidak enggak lama, itu aja gitu loh. Paling tidak enggak lama. Kenapa? Karena ibadahnya kita juga enggak sekaliber dengan ibadah mereka orang dahulu. Jadi sebenarnya disitulah letak keadilan Allah. Adil sebenarnya Allah itu. Umat terdahulu usianya panjang-panjang, ya. Tapi ketika dosanya juga banyak, kesempatan beribadahnya juga banyak. Lah kalau kita umur pendek. Nah, dan istimewanya kita umat Nabi Muhammad nih, umur kita pendek, kesempatan bermaksiat sedikit. Dan kesempatan mencari pahala ridha Allah jauh lebih besar. Kenapa? Karena pahala yang kita kerjakan di setiap ibadah kita Allah lipat gandakan berkali-kali lipat yang gak ada pada umat terdahulu, Pak. Gak ada umat dahulu Lailatul Qadar 1000 bulan. Gak ada umat Nabi Musa misalnya iktikaf di masjid terus kemudian dapat pahala umroh. Gak ada. Gimana senangnya nih umat Nabi Muhammad. Pahala dilipat gandakan. Sedangkan dosa didiskon istilahnya. Justru sebenarnya makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketentuannya nantinya kalau yang pertama masuk surga adalah umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking istimewanya umat Nabi. Nabi Musa aja pengen jadi umat Nabi, nggak pengen saya jadi Nabi. Ya Allah, jadiin saya umat Nabi Muhammad aja. Nah, itu Nabi Musa. Nah kita harusnya kita bersyukur. Nah gitu. Jadi ya kalau dikatakan nanti siapa yang lebih banyak, umat Nabi mana yang banyak di neraka, umat Nabi mana yang banyak di surga, wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan ya kita termasuk umat Nabi Muhammad di antara yang banyak itu yang di dalam surga. Pas satu lagi dong Pak. Tadi Ustaz mengatakan bahwa nanti yang masuk surga duluan ada 70, kurang lebih 70 golongan. Yang dimaksud 70 golongan itu apakah Islam itu kan juga kurang lebih banyaknya bermacam-macam, kurang lebih ada 70-an, itu maksudnya betul? Oh itu beda. 70 golongan yang dikatakan Nabi itu yang sesat di akhir zaman. Satu yang masuk surga, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti hadis, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan juga pada hadis Nabi. Sedangkan yang saya katakan tadi 70.000 manusia ini yang dikatakan. Sebenarnya kalau ditafsirkan hadis itu
70.000 itu kata Rasulullah, itu bilangan yang tidak pasti, bisa jadi lebih, bisa jadi lebih. Artinya patokan takarannya sekitar segitu, yang duluan masuk surga nih, as-sabiqunal awwalun di dalam surga nih. Lah kita di mana nih? Nggak lebih nggak kurang tapi lebih. Betul. 34.000. Jadi Sahabat Nabi aja 24.000 kan. Nah, 17, tuh. maksudnya 17 kan tadi ya sedikit, pokoknya 7 gitu. 7 tuh ya itu angkanya nggak 100%, kalau itu angka tapi nggak 50% juga. 14 sahabat Nabi itu 24.000, udah habis kegiatan. Iya, makanya kalau kita lihat slotnya kita udah nggak tahu di mana, Pak. Makanya hadis itu untuk mengatakan bahwasanya kapasitas yang ada di dalam surga itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang istimewa, nggak semua bisa ngakses gitu loh. Tapi lihat surga, lihat neraka. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Qaf dikatakan halim talati hal mim mazid. Wahai surga, udah penuh belum? Ini kata neraka nih, udah penuh belum? Wah, saya ini udah penuh, kata surga. Ditanya balik, engkau udah penuh belum? Saya emang nggak penuh-penuh, kata neraka. Ada lagi nggak? Ada lagi, sini bawah. Hal min mazid, saya lapar terus, kata neraka. Tuh, artinya begitu yang sudah Allah bagikan. Cuman, yaitu golongan pertama masuk surga yaitu, apakah di antara kita memang kita umat Nabi istimewanya setelah dimasukkan, meskipun sudah dibersihkan dosa kita di dalam neraka, nanti dikembalikan ke dalam surga. Kalau orang yang tidak bersyahadat dan di luar mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, kekal di dalam neraka. Nah, itu keyakinan kita. Itu enggak ada debat. Nah, jadi ya begitulah kalau kita merenungi hadis ini. Semoga aja ya kita berdoa, ya Allah. Makanya kita nggak tahu di antara golongan yang mana kita diletakin nih. Kalau dikatakan sahabat Nabi aja udah melebihi dari 70.000, di mana mau diletakin? Belum lagi orang tabiin. Apakah kita termasuk yang pertama-tama nih? Wallahu alam. Bisa jadi. Jangan pesimis. Bisa jadi. Makanya nggak ada yang tahu sebenarnya hakikat kadar iman seseorang, itu nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi SAW percaya umat saya di akhir zaman lebih baik imannya daripada meskipun sahabat-sahabat saya. Ada. Ya. Makanya sahabat Nabi SAW pun ya, memang sebaik, kata Nabi, sebaik-baik generasi ya generasi sahabat. Itu paling baik udah. Kemudian summa talihi, kemudian setelahnya dan mungkin sampai akhir zaman kita setelahnya. Nah, kenapa? Karena generasi mereka juga yang paling besar ujiannya. Jadi pantas dikatakan generasi terbaik. Makanya dikatakan Rasulullah, orang yang paling besar ujiannya adalah anbiya, summal amsal. Kemudian generasi sahabat, generasi setelahnya, generasi orang soleh setelahnya. Gitu. Lah kita udahlah nggak banyak ujian tapi berharap duluan masuk surga, jadi aneh gitu loh. Nah, jadi letakkan posisi kita, yang penting kita hidup benar, kayak misalnya kata prinsip tadi Pak Haji, penting kita hidup ngikutin ajaran Allah, jangan macem-macem dah, jangan nyeleneh udah, apa tuntunan Nabi ikutin dan cintai Nabi SAW. Itu sebenarnya prinsip hidup yang paling sederhana, kunci paling besar dah. Lewat mana? Lewat mencintai Rasulullah SAW, ikutin qudwahnya, udah selesai. Itu yang saya rasa dapat kita sampaikan. Baik, kita lanjutkan ke sesi talaki. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu. Silakan. Yang nomor satu pahalanya paling tinggi nggak tahu Ustaz.
Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم Coba dulu fa'lamu annallaha kayaknya pas azizun ketika baca Allah itu lafaz jalalahnya suaranya masuk ke hidung kayaknya Pak. Jadi annam gitu. Anallaha. fa'lamu annallaha azizun hakim Sedikit lebih jelas. annallaha azizun hakim hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur sadaqallahul azim. Gimana biar gak masuk kosong latihan Allah Pakai suara perut juga. Allah Jangan masuk.
Allah. Tutup rongga ke hidung. Aksesnya Allah. Allah. Al Al Allah. Allah. Nah, itu bagus. Al Al Allah. Allah. Nah, itu bagus. Allah. Itu memang harus dilatih. Karena kayak di awal juga kayak misalnya kayak Pak Fili itu sering suaranya nembus ke hidung. Ya Allah. Allah. Jadi enggak Allah. Nah, itu bagus. Silakan. Masya Allah, saya baru ketemu nih sama pengantin baru. Barakallahu lakum wa fil khair. Surah Al-Lail. Setiap ada kayak W itu di atasnya, di 3 ke atas, ada kan di atas K. Nah, itu namanya tasydid. Jadi lasyat, jadi ada yang harus ditekan. Inna itu juga. Inna sayakum lasyata. Lasyatta. Inna sayakum lasyata. Fa amma man atau fa amma man atau wattaqo wa saddaqo bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa ammamam ba'ila wastakna wa kazaba bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa ma yuhnil wa ma yughni anhu maluhu iza tarodda inna alaina lal huda wa inna lana al akhirata wa ula akhirata wal ula fa'ang zartukum narong talazzo la yaslaha ilal
allazi kadzdzaba wa tawalla wa sayudnabuha wa sayujannabuha atqa wa sayuzannabuha atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu minni matin tuzza ilab tiqoha wazi rabbihi ala rabbihil a'la wala sufariyo wala saufa yardu wala saufa yardu. Besok lanjutkan surah Syams selanjutnya ya. Salam buat bini ya. Ya, Pak Riki kalau main-main ke puncak ajak dong. Insya Allah banyak banget. Jalan-jalan aja deh. Ada masalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Tahan sejenak. Rabbil alamin. lebih lama dikit tahan. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ini Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka tahan sama-sama ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'am satu am. Satu a, satu huruf ain. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi bukan maghdu enggak coba maghdubi jangan diseret putusin dulu maghdubi jangan dilanjut maghdubi enggak jangan diputusin putus dubi
Jangan dilanjutin, diputusin. Putus. Dubi. Maghdubi. Magdubi. Oke. Dubi. Maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih panjang. Waladdallin. Amin. Masya Allah. Saya senang Pak Eno bisa balik lagi. Enak, ya, alhamdulillah tas ya. Terakhir- Jauh dari Gajah. Terakhir tanggal 7 bulan 7 2024, balik lagi tanggal 4 bulan 1 2026. Alhamdulillah, harus diapresiasi. Benar. Ya, Masya Allah. Semoga bisa Palestina, ikut sampai terus. lagi. Ya. 2 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlambat kan? Hujan. Hujan padahalnya banyak ya. Iya. Engkau mana Pak Fidi? Baru pulang kampung kemarin, Pulang katanya capek. kampung. Oh baru pulang kampung. Tadi subuh datang sih. Tadi udah izin. Kemarin datang juga kemarin. Kemarin masih pulang kampung. Masih di Oh masih kampung. kampung. Baru pulang kemarin malam. Sekarang capek katanya. Oh gitu. Minggu depan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 29. Innalladzina Ajramu ajramu kanu minalladzina amanu amanu yadhakun yadhakun wa idza marru bihim majud wa idza qalabu ila ahlihim qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum wa idza ra'ahum wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidin wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal aroiki yang durun hal
hal suwi suwiban hal suwibal suwiban suwi hal suwibal kafa kuffaru kuffaru makanu yaf'alun Sadaqallahu ini ya idah sama alhamdulillah rabbil alamin Kayak siapa aja nih? mana Palestina masih di jalur gajah belum sampai Palestina dia. Apalagi ada Eno, wah udah ya, Eno dari Palestina, EJ dari gajah, udah Itu mencari nih. sholat biasanya juga nggak sering kesini lagi. enggak dia udah keliling masjid lah kan Belum kasih nama ya. Belum dari pulang dari Tunis waktu itu hanya lihat ada tapi kelihatan cuman sekali atau 2 kali gitu. Satu enam empat. 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar Waqtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض la'ayatin liqaumin ya'qilun wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-azab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan law anna lana tidak ada lahu nattaba'u law anna lana
wa qala alladzina tabau lau anna lana Karrotan lau anna lana karrotan fatabarro'a minhum fanatabarro'a, naknya kurang. Fanatabarro'a minhum kama tabarro'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya benar. Tetap boleh. Ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan Thayyiba mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa antaqulu, langsung depannya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu 'alaihim arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walladani ya'tiyanita minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'i bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima.
tarisun nisaa karha wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahisha illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Harus mati tadi. Langsung Gak ada gaya soal itu yang kemarin keluarga udah pada balik dulu. Tadi balik dulu soalnya tadi kakak saya pesan telepon mau pulang nih ada yang Gantian sih. duluan sih. Ya. Ya? Udah tutup aja Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ولم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Ini 253 ya. Silakan. Bismillah. Ini pulang sendiri Pak? Iya. Arah ke sana, arah ke rumah ya? Iya, masa jalan. Pak ini langsung ke rumah sakit ya?
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitab minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lam tamassanan naru illa ayyaman. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul fil laili wa tukhrijul hayya minal wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqatah wa yuhad. Nggak nyampe. Illa an tattaqu minhum tuqatan wa tuqatau. Kalau mau diwakaf boleh tuqah, itu cara wakafnya. Kalau disambung Boleh. tuqatau wa yuhadzirukumullahu nafsah. Illa an tattaqu minhum tuqatau wa yuhadzirukumullahu nafsah
wa ilallahil musir Masir. wa ilallahil masyir Masir. wa ilallahil masir qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. Lanjutkan ayat 20. Ini kayaknya pecinya baru lagi Wafid ya. Enggak. Banyak ya warnanya. Jaket gue bacot. Habib Narmada Medok. Putin. Hah? Peci Putin ya. Iya. Kalau musim dingin gini mah enak ya Pak ya. Anget. Hangat. Ayat 195 tuh. 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la uti'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru fa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anharu thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu
surat Surat An-Nisa. Barakallahu fiik. Sekarang Ustaz. Sekarang sudah agak lumayan nggak bocor ya. Bocor gini, Ustaz. Alhamdulillah, semoga Lalu berarti istiqomah. yang itu yang hadisnya nanam mim supaya tidak ke mulut itu. Kalau Pak Andika tadi bocornya ketika Allah. lafaz Allah, Iya. Allah, Allah kan ada juga. Kalau istilah ya. Kalau Iya, nah, memang rentan kalau istilah ini namanya Allah itu juga tebal ya. iya. Tuh, tebal. Dia nggak istiqlah, cuman dia tebal juga, terangkat juga ya. Afghan. Baik. Terima kasih hari ini atas waktunya sudah berhadir dan jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.